maritim yang berjaya di Pulau Sumatera, khususnya di sekitaran Palembang, pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Kerajaan ini dikenal karena kekuasaannya di jalur perdagangan rempah-rempah, Selat Melaka, dan perannya dalam menyebarkan agama Buddha di Asia Tenggara. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di daerah Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di muara Sungai Musi. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka. Letak geografis ini memberikan Sriwijaya keunggulan dalam mengendalikan lalu lintas maritim dan perdagangan antara India dan Tiongkok. Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem monarki kedatuan. Sistem ini menggambarkan kerajaan yang terdiri dari beberapa mandala yang dipimpin oleh seorang datu, yang merupakan tokoh yang dihormati dan menjadi pemimpin utama di kalangan datu. Datu memiliki peran sebagai primus inter pares, yang memiliki peran sebagai ketua dan sekaligus sebagai orang tua yang dihormati. Pemimpin kerajaan dan masa jabatan. 1. Daputa Hayam Srijayanasa, raja pertama kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-7 Masehi. Ia juga dikenal dengan nama Srijayanaga. Prestasi Daputa Hayam Srijayanasa, raja pertama Sriwijaya, adalah mendirikan kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 Masehi, menaklukkan sejumlah wilayah termasuk Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka. 2. Bala Putradewa, raja yang membawa kerajaan Sriwijaya ke puncak kejayaan pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Ia merupakan keturunan dinasti Sailendra dari kerajaan Mataram kuno. Prestasi Raja Bala Putradewa adalah membawa kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang kuat dan pusat perdagangan, budayaan, dan agama di Asia Tenggara. 3. Samaragawira, raja yang berkuasa pada abad ke-8 Masehi. Prestasi Samaragawira memperluaskan wilayah kekuasaan Sriwijaya hingga ke Jawa. Bukti catatan atau prestasi kerajaan Sriwijaya. 1. Prestasi Kedukaan Bukit. 2. Prestasi Hujung Langit. Kepercayaan kerajaan Sriwijaya. Kehidupan beragama di kerajaan Sriwijaya didominasi oleh agama Hindu dan Buddha. Pada periode tersebut, kedua agama ini memainkan peran penting dalam membentuk budaya, sosial, dan politik masyarakat Sriwijaya. Agama atau kepercayaan yang dianut raja dan seluruh warga istana kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha aliran Mahayana, tetapi juga toleran terhadap agama lain seperti Hindu dan Tantris. Agama atau kepercayaan rakyat. Sinkretisme Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah pencampuran gagasan keagamaan dan politik dari berbagai bangsa yang berinteraksi di sepanjang jalur perdagangan. Kebudayaan asli Kerajaan Sriwijaya. Kebudayaan asli Kerajaan Sriwijaya meliputi agama, arsitektur, seni, dan bahasa. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Kebudayaan baru Kerajaan Sriwijaya. Akulturasi kebudayaan Kerajaan Sriwijaya terjadi ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Sriwijaya dan berasimilasi dengan budaya lokal. Akulturasi ini terlihat dari berbagai peninggalan budaya seperti candi, arca, dan prasasti. Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya berupa prasasti dan candi, merupakan bukti nyata dari kejayaan kerajaan bahari ini. Prasasti Kedukaan Bukit, Talangkuo, dan Telaga Batu adalah contoh prasasti yang ditemukan. Sedangkan Candi Muara Jambi dan Candi Muara Pakus adalah contoh candi yang menjadi peninggalan. Sistem perekonomian dan pelayaran. Sistem perekonomian Sriwijaya didukung oleh perdagangan rempah-rempah, hasil hutan, bahan pangan, dan komoditas lainnya. Sriwijaya juga mengekspor pekerja atau budak. Barang-barang dagangan seperti emas, perak, rempah-rempah, penyu, gading gajah, dan pinang sangat berharga di mata pedagang internasional. Sriwijaya melakukan kerjasama internasional dengan beberapa negeri seperti India, Tiongkok, dan Arab. Sistem pelayaran, Sriwijaya menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan laut.
Sriwijaya juga menguasai Selat Bangka yang menjadi jalur pelayaran perdagangan yang strategis. Sungai-sungai menjadi jalur penghubung antara wilayah pedalaman dan pesisir dalam pelayaran dan perdagangan. Sriwijaya mengarahkan armada-armada laut untuk menjaga, melindungi, dan mengawasi daerah kekuatan Sriwijaya. Armada laut juga mengawal kapal-kapal pedagang yang melintasi perairan Nusantara dari para bajak laut dan perompak. Pendidikan pada masa kerajaan Sriwijaya fokus pada agama Buddha dan menjadi pusat pendidikan Buddha di Asia Tenggara. Materi pendidikan meliputi teologi, sastra, bahasa, dan ilmu sosial. Kerajaan ini juga menjalin hubungan dengan Nalanda di India untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari agama dan kepercayaan, seni sastra, hingga pemerintahan dan sistem sosial. Masuknya kedua agama ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan budaya, teknologi, dan sosial masyarakat Indonesia. Sekian dari penjelasan kerajaan